Sajian khas bumbu kecap menjadi salah satu resep sederhana penunjang eksistensi kuliner sate dan gulai di Kabupaten Bangkalan Madura, yakni sate dan gulai Mak Jeneng yang sudah ada sejak tahun 1914. Racikan bumbu khas tersebut ternyata mampu menjaga cita rasa sate kambing secara turun-menurun hingga memiliki pelanggan bukan hanya dari Madura dan Pulau Jawa, namun juga berasal dari Sumatera hingga Kalimantan. Konsep sederhana ternyata juga tergambar pada suasana rumah Astamin, 87 tahun, anak dari Mak Jeneng di Kampung Keranan, Kelurahan Pangiranan, Kota Bangkalan. Saat dijumpai oleh reporter Tribun Jatim Network, Astamin nampak tengah menyiapkan ratusan tusuk sate bersama menantunya Hakam 57 tahun pada Minggu 27 April 2025. Setelah berjualan sejak tahun 1965, Astamin belakangan ini dilarang datang ke warung sate Mak Jeneng yang lokasinya berjarak 600 meter di Jalan Letnan Sunarto, Kampung Bujaan, Kelurahan Pangiranan. Hakam, pria 57 tahun tersebut menyebutkan, abahnya sudah tidak boleh lagi datang ke warung karena lalu lintas semakin ramai, sehingga dirinya lah dan adiknya yang bergantian berjualan. Mak Jeneng mengawali berjualan sate sejak tahun 1914 di kawasan Pasar Terminal Lama yang sekarang berubah menjadi Gedung Rato Ebo dan Taman Wisata Paseban. Kemudian Mak Jeneng berpindah di sekitar jembatan kawasan Pecinan hingga pada saat ini ia menetap di Jalan Letnan Sunarto atau sekitar 50 meter dari jembatan Pecinan. Meski berjualan sejak tahun 1914, namun harga seporsi sate gulai Mak Jeneng masih terbilang ramah di kantong. Selama 111 tahun berdiri, seporsi sate kambing dengan isi 10 tusuk dibanderol dengan harga Rp25.000 saja. Produksi sate kambing Mak Jeneng tergantung dari ukuran kambing yang disembelih. Namun biasanya satu ekor kambing bisa menghasilkan 800 hingga 1.500 tusuk sate. Sejak adanya akses Suramadu, rombongan peziarah dari pesarian Syaikona Kolil banyak datang dari luar pulau yang singgah di warung sate dan gulai Mak Jeneng. Selama menggantikan Mak Jeneng, Astamin mengaku memiliki banyak kenangan bersama para pelanggan dari berbagai daerah. Salah satunya adalah Bangkit Dananjaya. Pria 34 tahun tersebut sengaja kembali ke warung sate dan gulai Mak Jeneng setelah menetap selama lebih dari 1 tahun di Balikpapan. Dirinya mengaku, ketika masih bekerja di Kota Bangkalan, ia sering singgah di warung sate dan gulai Mak Jeneng. Bagi pria berusia 34 tahun itu, menyantap sate Mak Jeneng di saat panas maupun hangat dengan balutan siraman kuah gulai yang beririskan daging kambing muda menciptakan sensasi dan cita rasa unik yang sulit dilupakan. Selain bumbu khasnya, daging sate maupun gulai Mak Jeneng juga dikenal memiliki tekstur daging yang lembut dengan bumbu khasnya meresap di setiap irisan daging yang menyeruak di lidah. Semarang, satu bis. Mana yang namanya Pak Tamin? Ada apa Pak? Yang mana? Saya ini Pak, sungguh ya, iya. Banyak satenya, banyak. Ada 500. Kurang lebih. Wah. Sudah gini aja Pak ya. 55 dulu. Nanti kalau cocok, nambah ada apa-apa. Oh iya ya. Yang lama itu tidak pakai kacang. Cuman lama-lama ada sebagian pelanggan itu meminta kacang. Jadi kami menyediakan juga bumbu yang berkacang. Tapi bumbu yang lama tetap ada. Kalau yang pelanggan lama tetap bumbu yang kuno istilahnya, bumbu konah. Tapi bagi generasi yang baru kacang. Tambah kacang. Iya, tambah kacang. Jadi kami juga menyediakan. Kadang-kadang kalau orang yang penasaran apa bedanya ya pesan bumbunya 2. Ya kami layani supaya tahu perbedaan. Kalau kambing satu itu sampai 800 1.000, 1.500 kadang-kadang. tergantung dari besarnya kambing. Iya, ini dulu saya sering kesini waktu saya masih tinggal di sini. Ya 3 tahun yang lalu lah tinggal di sini. Sekarang saya kerja di Balikpapan, Mas. Di sini gulainya, rempahnya itu sangat memiliki cita rasa yang sangat spesial. Jadi tidak ada lawan. Gulainya paling mantap lah. Dan diolah dengan daging kambing yang fresh dan tidak berbau amis. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.